Renungan Hari Rabu 18 Oktober 2023, Pekan Biasa ke-28 tahun A, Pesta Santo Lukas Pengarang Injil. Setia dan taat menjalankan mandat perutusan Yesus. Bacaan pertama diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 4 ayat 10 sampai 17b. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudariku terkasih, pembekalan yang dilakukan sebelum melaksanakan sebuah misi perutusan sangat penting. Orang yang akan diutus diberi bekal, diberi penjelasan dan arahan, diberi pedoman agar setia dan komitmen dalam misi perutusan itu. Yang dituntut adalah ketaatan dan kesetiaan menjalankan mandat perutusan. Sebelum Yesus mengutus ke-70 murid yang lain, Ia mengumpulkan mereka dan memberikan arahan, pedoman dalam melaksanakan misi perutusan. Ia mengutus mereka berdua-dua, mendahulunya ke setiap tempat yang akan dikunjunginya. Tujuan perutusan 70 murid adalah mempersiapkan umat yang akan dikunjungi oleh Yesus. Tujuan perutusan 70 murid adalah kekurangan tenaga pewarta sabda Allah. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Suatu kenyataan yang harus diakui bahwa Yesus bersama ke-12 murid tidak mampu lagi untuk melayani orang banyak yang hari demi hari merindukan kehadiran dan pelayanan kasih Yesus. Tuntutannya adalah Yesus memohon partisipasi seluruh murid untuk meminta kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya Ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Satu sikap kerendahan hati dari Yesus permohonan agar partisipasi para murid dapat membuahkan pekerja-pekerja yang siap untuk diutus dan melaksanakan serta mewujudkan apa yang dikehendaki olehnya, menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Tetapi syaratnya adalah para murid yang diutus harus taat dan setia melaksanakan pekerjaan. Syaratnya adalah mereka harus komitmen mengikuti kehendak Allah, bukan kehendak diri mereka. Maka Ia menyiapkan mereka secara matang dan baik, serta siap juga untuk menerima kenyataan yang akan mereka hadapi dalam medan perutusan. Para murid belum tentu diterima dan diperlakukan dengan baik. Bahkan dari antara mereka akan ditolak, dihina, dan dianiaya. Maka sebagai gembala yang baik, Ia mengawasi 70 murid itu agar bekerja sama dalam tim. Mereka diutus berdua-dua, agar mereka saling mendukung, tidak boleh membawa apa-apa, hadir dan menyesuaikan diri dengan situasi. Bila diterima, berikanlah salam damai. Bila diterima, tidak diterima, mereka harus keluar. Mereka hadir untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Mereka hadir untuk mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat padamu. Semua tuntutan ini adalah bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi perutusan Yesus, yakni menghadirkan kerajaan Allah. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Lukas Penginjil. Santo Lukas seorang yang sangat komitmen, taat dan setia menjadi pengikut Kristus.
Ia lahir di Antiokhia dari sebuah keluarga kafir. Tetapi setelah ia bertobat, ia menjadi teman perjalanan Paulus. Dan ia sungguh-sungguh setia dalam melaksanakan misi perutusan. Di Yerusalem, Paulus ditangkap dan dipenjarakan selama 2 tahun. Lukas mengunjungi Paulus dengan setia di penjara. Dan pada tahun-tahun itu, Lukas menggunakan kesempatan itu untuk mengumpulkan bahan-bahan di dalam menulis Injilnya dan kisah para rasul. Sasaran pewartaan yang ditulis oleh Lukas adalah kabar gembira yang ditujukan kepada semua orang, teristimewa kepada mereka yang lemah, hina, dan kaum kafir, miskin, dan pendosa. Suatu kebanggaan yang harus kita akui dari Santo Lukas yang melahirkan sebuah Injil, dan itulah yang menjadi sumber kekuatan pengetahuan bagi kita, sehingga kita dapat mengenal siapakah Yesus, apa tugas dan misi perutusan Yesus di dunia. Injil Lukas disebut Injil Kerahiman Allah atau Injil Cinta Kasih Allah. Saudara-saudariku, mari kita dengan kekuatan Roh Kudus memohon doa dari Santo Lukas agar kita tidak terlena dengan diri kita, tetapi siap sedia untuk melanjutkan misi perutusan Allah di dunia. Semoga kita mampu. Santo Lukas, doakanlah kami.